Ya, mitra bisnis, Polri akan membentuk Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor yang langsung berada di bawah koordinasi Kapolri. Nantinya para mantan penyidik KPK seperti Novel Baswedan akan ditugaskan di Kortas Tipikor itu. Nah, apa komentar Anda mitra bisnis mengenai pembentukan Kortas Tipikor di Polri ini? Bagaimana pembagian tugasnya dengan KPK dan Kejaksaan? Silakan Anda bisa memberikan opini di 6339160 atau WhatsApp call di 0816924924. Kalau menurut saya gini ya, dulu juga pernah dibikin Sabai Pungli ya, Satgas Anti Pungli. Itu juga nggak ada hasilnya, kalau nggak salah kata Pak Mahfud itu, malah ya jadi Satgas, kata Pak Mahfud itu Satgas Anti Pungli itu nggak berhasil kayaknya. Malah itu suka minta-minta duit apa tuh saya lupa. Jadi kalau menurut saya Satgas itu nggak gitu penting sih. Yang penting sistem pembayarannya tuh online. Budgeting, kalau APBD, APBN tuh budgeting tuh penting tuh supaya rakyat Indonesia bisa mengawasinya. Jadi nggak ngandelin dari satgas itu nggak ada gunanya. Lagi pula satgas itu juga manusia juga, bisa disogok, punya kepentingan politik atau apa. Kalau sistem online itu saya rasa sih lebih menjamin, mungkin nggak mengurangi korupsi, nggak bisa sampai 100%, tapi paling nggak bisa meminimalkan. Dan jangan lupa tuh budgeting. Saya hanya Pak Jokowi juga undang-undang pemiskinan, koruptor dan pembuktian aset balik secepatnya diselesaikan lah. Itu lebih penting daripada bikin satgas gini. Pak Jokowi masih 1 tahun lagi berkuasa ya. Dan juga kalau bisa saya harap juga, yang saya bingung tuh OJK tuh. Udah nggak benar masih dikasih kekuasaan. Pak Jokowi kalau bisa bikin kebijakan yang lebih bagus lah selama sisa waktu ini. Itu aja, terima kasih. Ini kalau saya punya pandangan mau bentuk satgas sampai 1000 ya percuma ya kan. Bangsa kita jiwanya itu nggak, budaya kalau nggak lihat duit ya segepok lo hijau matanya yang lain. Dulu kan kita bangga-banggain KPK, OJK kan, OJK jadi ini mengecewakan. Menurut saya sih bukan bentuk berapa satgas dan berapa instansi membahas korupsi. Budaya bangsa kita, citranya, hukumnya baik. Menurut saya sih itu nambah pengeluaran nggak sih? Ini ntar yang satu bikin satgas, yang satu bikin apa lagi. Sebenarnya kalau misalnya emang berfungsi kepolisian atau jaksa itu kan nggak perlu gitu loh. Cuma kenapa orang ntar bikin baru bisa dikorupsi lagi? Ya menurut saya sih budaya kita itu mungkin juga ada terpengaruh ya dari sosial media gitu ya. Kita lihat orang lain punya ini, punya itu. Kalau kita pikir logika, saya kerja gaji segini sampai mati pun ya nggak bisa beli gitu loh, nggak bisa punya. Jadi kan daripada begitu ya, dia orang merasa tersiksa gitu kan, ngeliat orang punya ini punya itu, akhirnya korupsi. Udah itu hukumannya juga nggak ada ininya, yang pegawai yang ketahuan itu aja nggak diapain, cuma kurangin gaji itu kan. Menurut saya ya nggak bisa lah, mau dibikin berapapun kalau pelaksanaannya hukumannya nggak berat, nggak bakal bisa gitu aja. Oke, makasih. Itu kan jadi seperti dualisme KPK ya. Jadi ada KPK tandingan lah. Jadi kalau nanti berbenturan satu kasus, itu nanti jadi saling sungkan atau saling rebutan itu nanti kasusnya. Kan itu seperti bagaimana ya, kalau misalnya sudah dipegang siapa duluan misalnya, tapi ternyata itu institusinya institusi coklat. Nah, yang supaya nggak malu mungkin ya, Polri bikin gitu. Jadi dari dalam tubuh coklat, kalau ada yang korupsi ditutup-tutupin aja, internal sendiri aja yang ngurusin. Mungkin seperti itu ya. Tapi akan alangkah baiknya kalau KPK tetap satu saja. Jadi kalau banyak-banyak yang seperti ini ya, berbenturan kepentingan banyak sekali. Itu aja, terima kasih. Yang dikhawatirkan kan timbang tindih antara KPK, Kejaksaan maupun lembaga yang akan dibentuk ini. Kalau bisa dipertanggungjawabkan, rakyat akan menerima secara ini ya, aklamasi ya, karena ini salah satu cara untuk mempercepat menjaring orang-orang yang terlibat dalam tindakan-tindakan korupsi atau hal-hal lain gitu loh, yang justru merugikan kepentingan rakyat banyak. Tapi kalau hasilnya nggak optimal, sebaiknya dipertimbangkan, karena ini semua berkaitan dengan hasil
final result, hasil akhir yang akan dicapai, bukan hanya sekedar membentuk lembaga-lembaga yang hasilnya tidak ada gitu loh, sementara biaya untuk pengeluaran tambah lagi. Saya kira ini harus dipertimbangkan secara serius. Terima kasih. Susah membasminya, harus tegas dan jelas, disita, dimiskinkan, dihukum mati. Di luar negeri semua begitu. Kalau pejabat yang punya berjiwa Pancasila, dia akan memajukan negara. Hati-hatinya aja negara ini jadi inceran orang luar, kekayaan alamnya luar biasa. Itu aja, Bu. Saya pikir sih itu idenya bagus, tapi takutnya masuk angin lagi ya, seperti dulu kayak pernah diterapkan waktu zamannya Wiranto kalau nggak salah, itu nggak jalan juga. Itu udah, itu terima kasih. Iya, kalau mendengar idenya ini semangatnya sih udah bagus ya, udah baik sekali. Cuman yang saya khawatirkan kalau terlalu galak, misalkan itu kan ketahuan orang-orangnya, ada Novel Baswedan yang reputasinya dulu di KPK juga udah mentereng ya, semua OTT-nya udah benar-benar nggak pandang bulu. Terus kalau terlalu galak sama koruptor, nanti dijadikan seperti KPK lagi, dilemahkan lagi gitu sama ya yang kita tahu lah, bahwa para koruptor ini kan bersatu gitu ya, sampai pemimpinnya aja nggak bisa apa-apa jadi nurutin mereka ya. Saya sih takutnya gitu aja, nanti yang idenya Kapolri ini jadi mentah lagi atau jadi lemah lagi seperti KPK yang dulu. Itu aja dari saya, terima kasih. Jadi kita patut apresiasi ya Polri, tentunya Pak Jenderal Sigit Listio sebagai pimpinan Polri, juga apresiasi buat beliau. Ini sebuah inisiatif yang akan sangat membantu rakyat Indonesia untuk pemerataan pembangunan, kemudian terjadinya pertumbuhan ekonomi dengan korupsi yang ditekan. Nah, memang seperti tadi dikatakan perlu pembagian peran yang jelas, yang mungkin diatur nanti dalam peraturan presiden atau perangkat undang-undang lainnya, perangkat hukum lainnya, agar tidak tumpang tindih dengan KPK. Tetapi kalau melihat struktur polisi Indonesia dari mulai pusat sampai tingkat kecamatan di mana ada polsek, maka tim task force atau tim yang dibentuk Polri untuk korupsi ini bisa berperan sampai ke Kota Madia, ke provinsi-provinsi, ke kabupaten melalui polres dan juga di kecamatan, sehingga kebocoran uang APBN dari tingkat kelurahan, kecamatan yang dianggap receh oleh KPK karena tidak dampaknya ratusan miliar, tidak dampaknya nasional project gitu, itu bisa ditangani oleh tim ini gitu, yang hanya lurahnya korupsi 2 miliar gitu, camatnya korupsi 5 miliar, oknum camatnya. Nah, ini bisa ditangani, maka hal-hal kecil gini tidak dapat. Dan saya pikir yang perlu dilakukan Pak Kapolri adalah secepatnya membentuk tim ini dan secepatnya pula menunjukkan prestasi, misalnya setiap bulan menangkap 100 oknum camat misalnya, atau 5 oknum wali kota bupati, ditarget aja tiap bulan gitu. Nah, itu bagus sekali gitu untuk rakyat Indonesia. Terima kasih. Kalau pengalaman saya sih tergantung Kapolrinya, tergantung Kapolresnya, tergantung Kapoldanya, tergantung presidennya juga, karena itu orang yang polisi yang suka meres itu bawa duitnya itu di kantor polisi itu tenang-tenang saja gitu, nggak tenang gitu, lebih heboh di luar daripada di dalam sendiri. Tuh saya lihat sendiri ya. Jadi tergantung pimpinannya. Seperti Jaksa Agung kan sekarang kelihatannya bagus. Kalau dulu kan kayak jelek gitu. Ya mestinya kan harus tergantung pimpinan dari atas sampai bawah. Tuh selanjutnya itu di kampung itu kan sekarang ada anggaran desa banyak. Itu juga penting, harus ada pembinaan, karena banyak orang itu kepala desa kita ya, saya bilang itu nggak tahu ngatur ekonomi lah. Walaupun uangnya banyak, anggarannya ada, desa pun nggak maju. Ada yang maju tapi banyak yang nggak maju. Uangnya kemana ya nggak tahu gitu, karena kita kan hidupnya di Jakarta. Makasih. Pembentukan ini sebenarnya bagus ya, itu ide bagus, positif.
Jadi ini sebenarnya pecahan KPK aja dibentuk lagi yang kemarin nggak lolos wawasan kebangsaan itu, daripada yang sekarang yang sudah tes wawasan kebangsaan di dalam KPK-nya ternyata seperti ini kan, banyak kasus dalam KPK, padahal itu yang sudah lolos wawasan kebangsaan ya, lucu sekali ya. Malah nanti sekarang yang pembentukan setelah yang tidak lolos wawasan kebangsaan dibentuk oleh Polri mungkin lebih baik. Saya sih ini setuju aja, lanjutkan aja Polri kalau memang positif ya. Terima kasih. Ya, sebenarnya harusnya dapat gitu ya. Cuma maksud saya, ini gimana caranya bikin masuk ke Menko Polhukam aja, kerjaan Pak Sigit gitu, langsung di Polri, oke, tapi berarti kalau memang mau nasional, ya reportingnya juga harus ke Presiden atau ke Menko Polhukam gitu loh. Ya, jangan berdiri sendiri yang jadi kayak semacam tanda petik nih, maksudnya apa nih gitu loh. Ya, idenya kalau memang untuk memberantas korupsi bagus, tapi balik lagi ada apa maksudnya dibalik itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih semua mitra bisnis yang sudah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Anita Wijaya.